kembali lagi di BBS, Bincang-Bincang Santai bersama saya Alia dan partner saya. Ahmad Wahyudin. Oke, pagi hari ini kita sudah ditemani oleh dua orang tamu yang cantik dan ganteng, ada Mbak Nabila dan Mas Hasni. Oke, selamat datang Nabil. Di episode ini kita akan ajak mereka berdua untuk bincang-bincang santai mengenai privilege. Ya, Mas Hasni. Mas Hasni ini bukan motivator kan ya, Mas Hasni? Hahaha, saya bukan motivator, Mas. Oh, oke. Oh, ya, berarti ya aman nih, aman. Oke. Hari ini di episode kali ini kita akan membicarakan pertama mengenai privilege. Jadi kemarin ada beberapa komentar yang membahas mengenai ini, katanya miskin itu juga privilege ya kan ya? Ini nggak pakai basa-basi lah dulu nih, langsung aja digas nih. Ya, boleh Mas. Tapi ya Mas, menurut saya miskin itu bukan privilege. Iya sih betul. Sebenarnya yang membuat orang itu berjuang dari kecil sampai besar itu bukan karena mereka kaya atau miskin ya, melainkan karena sifat karakter itu harus privilege. Kita mau terlahir dari kaya ataupun miskin, sekaligus nggak akan ada sifat itu. Ya udah. Iya, benar-benar. Ya kan? Betul kan? Ya, benar. Betul Mas Hasni. Jadi bukan berarti miskin itu privilege, miskin itu nasib. Iya, tapi kan ya Mas ya, ada yang bilang nih, katanya jangan dilihat dari judulnya, tapi melalui isinya. Itu maksudnya gimana tuh Mbak? Saya juga kurang tahu sih, cuma dengar aja dari orang-orang. Tapi kita sempat survei ya, kalau ngomong tentang orang-orang yang hidupnya sukses, dari hidup susah ke privilege itu gimana? Enggak juga sih, Mbak. Niscaya punya teman nih, saya punya teman, anaknya orang kaya. Sekarang dia seorang bisnismen. Dulu kuliah aja sampai ke Amerika. Berarti orang yang hidupnya sukses tidak tergantung pada kaya atau miskin dong. Ya, saya juga setuju sih yang dikatakan Mas Hasni. Tapi kan kebanyakan juga kalau kita dilihat dari sosmed ya, atas pesan orang-orang yang dulunya mereka hidup susah, sekarang bisa foya-foya atau hidup mewah kan, itu apa tidak dinamakan privilege? Ya, sebenarnya itu pacuan aja sih untuk diri kita supaya bersyukur, bukan insecure ataupun kerja keras terus-menerus lah. Kan banyak tuh sekarang orang-orang iri dengan hidup orang lain. Ya, saya setuju tuh dengan Mas Hasni tadi bahwa sebenarnya mereka itu iri melihat prosesnya, tapi hanya melihat hasilnya. Jadi yang disebut tadi Mas Hasni bahwa kebanyakan dari kita tuh ya dengan mereka lah. Nah, itu yang salah, seharusnya tuh mereka melihat bagaimana caranya agar bisa menjadi seperti itu, Mas. Saya mau bertanya ke Nabila nih. Menurut Nabila sendiri, privilege itu larinya kemana sih, Mbak? Kalau menurut saya ini, oke Mas, kalau menurut saya ini privilege itu sendiri berasal dari starting point ya. Jadi kita tuh start dulu nih. Tapi setiap orang kan memiliki starting point yang beda-beda ya. Dan belum semua tuh endingnya sama gitu. Ada yang salah satu startnya itu berasal dari kalangan orang sukses. Dan ternyata suksesnya itu bukan dari nol gitu. Tapi juga nggak yang sedikit yang diliput dari starting point-nya itu berasal dari yang gede dan dari keluarga yang berada. Terus akhirnya juga bangkrut juga kan, banyak juga yang kayak gitu. Jadi privilege itu tergantung cara kita pakai privilege-nya itu seperti apa. Oh, oke. Menurut saya sih gitu sih Mas, karena mau mulai dari miskin pun atau kaya pun, it's in your mind, it's in your mindset. Yang ngebangun bagaimana cara kalian itu sampai kalian sukses. Udah gitu aja sih, simpel kan? Karena saya nggak bisa bilang ya mulainya itu dari mana. How you use your privilege itu yang paling penting kalau menurut saya.
Wow, berarti cara kita sendiri ya, mau gimananya gitu ya. Iya, kemarin saya juga sempat bertemu dengan teman saya ya. Dia tuh sebenarnya nggak dekat sih, cuman sering ketemu aja di kantor. Orang ini tuh anaknya dari keluarga yang terpandang lah, istilahnya ayahnya tuh punya toko perhiasan di mana-mana. Cuman yang saya heran, kenapa dia itu tidak mengambil alih dari perusahaan cabang milik ayahnya, tapi dia memilih bekerja sebagai seorang kantoran. Padahal kan kalau lebih enakan jadi pemilik kantor biasanya ya Mbak ya? Ya Iya, kan? sebenarnya sih enakan seperti itu ya. Karena saya juga berpikirannya begitu gitu. Tapi apa? Mungkin dia punya alasan lain kali ya. Iya, mungkin mau hidup mandiri, mungkin biasanya gitu kan. Iya, tapi itu kan kalau di sinetron, Mbak. Tapi kalau di dunia nyata kan biasanya ya jarang lah yang kayak gitu. Dia bilang sih maunya mau tahu rasa menikmati hasil sendiri dari perjuangan. Keren nggak tuh? Ya mungkin selama ini dia nggak pakai perjuangan kali Mbak. Ya kalau disimak dari ceritanya Mbak Nabil nih ya, mungkin dia Hmm. waktu kecil udah keseringan hidup enak kali itu Mbak. Iya, tapi ya Mas ya, biasanya kan orang kalau udah nikmat banget nih dengan hidup yang mewah ya kan, dengan kehidupan yang seperti itu, biasanya kan orang males tuh buat diajak hidup susah. Ya nggak Iya, Bal ya? benar-benar, benar. Boro-boro hidup susah ya kan, keluar naik motor aja kan nggak mau biasanya kalau kayak gitu. Iya, kalau dia tuh beda gitu pikirannya. Bahkan saya kadang tuh sampai salut, ini yang seharusnya pola pikir yang remaja saat ini tuh harus meniru. Jadi dengan orang tuanya ya. Iya, karena mereka kan Hmm. nggak tahu ya susahnya orang tua dalam mencari uang. Mereka kan cuman tinggal yang kayak mah, pah, uang kuota. Mereka nggak tahu tuh susahnya dapetin kertas yang setiap hari mereka minta untuk beli kuota ya kan. Ya walaupun nggak semuanya seperti itu sih, tapi kan kebanyakan rata-rata seperti itu yang saya jumpai. Nah biasanya pola pikir seperti itu ya Mbak, itu akan merubah ketika seorang menjadi mahasiswa. Ya, ya enggak sih? Iya, Mas. Kan kalau mahasiswa kan biasanya transfer dikasih ya, kadang cuma cukup buat bayar kuliah, kosan, sama uang bulan sama uang pribadi. Mungkin begitu Mas Asni. Nah, biasanya juga nih, di sini mahasiswa cari pekerjaan kayak freelance, Sabtu Minggu. Jadi, temanya kerja sambil kuliah. Tapi pola pikir mereka biasanya bukannya mengawali karir, melainkan mencari uang tambahan untuk jajan. Iya, iya, iya. Jadi balik lagi ya, kita ke sifat dan karakter orang masing-masing, mau kaya atau miskin, tergantung dari itu semua seperti apa gitu ya. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai sekolah ini juga berkaitan dengan privilege. Tadi bagaimana menurut Mbak Nabila dan Mas Hasni mengenai sekolah itu penting atau tidak? Ini banyak dibicarakan juga dalam komen saya, Mbak Mas. Bagaimana menurut Mbak Nabila dulu? Kalau menurut saya sih penting ya, Mas. Alasannya? Ya karena penunjang untuk masa depan seseorang. Alasan umumnya, kalau menurut Mas Hasni gimana? Kalau saya sih ya menanggapinya itu tergantung. Tergantung apa, Mas? Ya cara kita memandang nih, Mas. Sekarang saya balik lagi bagaimana cara menurut Mas Ahmad. Saya mau tahu alasannya apa nih. Kalau saya sendiri, menurut saya tidak penting, gitu, Mas. Kenapa tuh, Mas? Tidak penting itu dalam segi satu hal. Dulu itu banyak orang kan kalau sekolah itu berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Sampai pada zaman dulu itu sering banget menghukum anaknya kalau dapat nilai jelek, padahal nilai jelek itu bukan berarti mereka nggak akan menjadi orang berhasil, menurut saya begitu, Mas Hasbi. Ya, tapi bener loh, saya juga punya cerita Oh, pribadi.
Jadi dulu ayah saya punya teman, nah di sekolah itu kata ayah saya temannya ini pindah nggak naik kelas. Sekarang giliran masuk dunia kerja dia malah jadi atasan gitu. Tuh. Iya sih, biasanya yang kayak gitu tuh punya orang dalam nggak sih? Belum tentu, Mbak. Biasanya orang yang ulet lebih sukses daripada orang yang rajin itu biasanya. Gimana tuh? Jarang nih dengar. Jadi gini ya, Mbak. Orang-orang yang ulet tuh biasanya punya tekad, walaupun dia nggak rajin. Jadi rajin sama ulet tuh beda. Kalau rajin kan secara rutin atau terus-menerus nih dilakukan secara konsisten. Kalau ulet tuh kayak kerja pantang menyerah. Sifatnya hampir mirip kayak rajin, cuma kalau itu tuh lebih dalam lagi lah istilahnya. Ini berarti kalau bilang sekolah itu nggak sekolah, sama saja kalian bodoh kalau seperti itu. Iya, ntar gara-gara Mas Asni bilang sekolah nggak penting, yang nonton langsung berhenti sekolah. Aku nggak mau sekolah Kata Mas Asni sekolah nggak penting, terus mereka langsung main game ML deh. Jangan dong, nanti saya digebukin sama ibu-ibu. Nggak penting itu dalam arti nilai pengaruhan dalam kesuksesannya, Mas Ahmad. Sebenarnya yang poin utama yang paling penting itu ilmunya, ilmu. Ya, cuma yang bahkan bener banget ya Mas ya. Sebenarnya nggak cuma Nabila aja yang punya kisah seperti teman ayahnya tadi. Saya juga ada, bahkan saya pernah ngalamin sendiri. Jadi dulu saya itu pernah dimarahin mama saya karena nilai dan nem saya itu pas-pasan. Pada akhirnya saya masuk ke SMA yang bisa dikatakan bukan favorit lah. Padahal mama saya itu penginnya saya masuk ke sekolah ya itu uh, karena itu apa namanya nem saya tadi di SMA itu yang nggak favorit saya juga bisa masuk jalur undangan kuliahnya, berarti nilai bukan penentu hasil hasil akhir ya karena Asni, Mas Asni. Iya, saya juga mikirnya balik lagi ke privilege tadi ya. Kayak ataupun miskin itu bukan menentukan jadi manusia itu sukses atau tidak. Ya, jadi gini ya. Ya, yang aman itu biar nggak diserang ya. Kita ganti aja konsepnya. Bukan nggak penting, tapi paling penting. Benar tuh Mas statement Anda. Jadi buat para penonton, para pendengar, bukan berlomba-lomba mencari nilai, tetapi berlomba-lombalah cari ilmunya, karena ini poin utamanya. Iya, itu kalau di dalam hal sekolah kan. Tapi kalau di dalam perkuliahan beda lagi dong, Mas. Nggak mungkin kan kita cuman kuliah cuman mau dapat gelarnya aja. Iya, orang tua zaman sekarang juga banyak yang memandang bahwa kuliah itu penting. Makanya kebanyakan orang itu berkeinginan habis SMA atau SMK itu masukin anaknya itu untuk kuliah. Apalagi kalau punya lulusan anak SMA wajib hukumnya gitu. Kan ya sekarang kita juga ada di era global. Ya bukan zaman dulu di mana lulusan SMA bisa langsung kerja. Sekarang ya mana bisa kayak gitu. Kalau bisa pun saya juga pengen lah kayak gitu. Bisa saja Mas. Tapi benar juga sih Mas. Sekarang ini persaingan kerja semakin ketat di era global. Sekarang jadi YouTuber aja sudah bisa menjanjikan ya hasil dari YouTube tuh nggak main-main, bahkan bisa mencapai melebihi target yang kita inginkan. Nah, makanya itu Mas, selain dunia pendidikan, hal-hal seperti ini juga sangat berperan. Makanya kita harus
pintar-pintar memanfaatkan sosial media. Berarti Mas, sosial media itu bukan tempat menghujat ya, tapi berkarya. Karena kebanyakan itu tangan itu suka usil komentar hidup orang gitu. Benar tuh Mbak Alia. Justru kebanyakan penghasilan para konten kreator tuh dari situ ya Mbak ya. Semakin dihujat tuh semakin viral gitu. Karena mereka terpacu kan terhadap hujatan itu. Akhirnya bisa menginspirasi konten mereka. Itu kita harus pintar dalam bersaing. Pembahasan kita mengenai privilege. Jadi kesimpulannya, itu bukan penentu privilege, tapi apa Mbak Alia? Silakan. Nah, tapi privilege ini ditentukan oleh sifat dan diri masing-masing. Sekian dari saya dan Ahmad mengenai pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nabila dan Mas Asmi yang sudah mau hadir di podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast BBS selanjutnya. See you!